Bagaimana bentuk Tuhan? Nah, ada yang udah pernah lihat? Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Jika setan bertanya, jawab yang benar, jangan sampai salah. Mengenai pertanyaan bagaimana bentuk Tuhan. Nah, kadang kan kita ini sebagai manusia awam pernah gitu berpikir, saya kan punya Tuhan, saya pengen lihat lah gimana ya bentuknya. Dan saya pastikan kawan-kawan pasti nggak pernah melihat, itu pasti. Nah kan karena kita nggak pernah lihat, jadi ya kita tentu tidak bisa mendapatkan jawaban ya bagaimana bentuknya. Nah itu satu. Mengenai bentuk ini tidak ada yang tahu karena memang kita tidak pernah melihat. Karena Tuhan itu metafisik atau gaib. Tapi Allah menjanjikan kita ini pasti bakal melihatnya. Di dalam satu ayat di Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di mana ketika kiamat nanti, orang-orang di surga nanti wajahnya akan berseri-seri dan akan melihat Allah. Nah, jadi kalau di dunia kita nggak melihat karena memang kita nggak sanggup. Bukan karena Tuhan itu tidak ada, tapi karena memang tidak sanggup melihatnya. Itu poin pertama. Kemudian, mengenai khayalan kita tentang bentuk Tuhan itu, para ulama akidah itu menjelaskan, ya kita tentunya agar berhati-hati terhadap pemikiran itu. Karena bagaimanapun, apapun yang kita pikirkan itu pasti berbeda. Nah, dalam suatu ayat di Al-Quran dijelaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, makanya ada konsep mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, maka di beberapa kitab akidah dijelaskan, kullu ma khatara bi balik fahuwa bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam pikiran kita tentang Allah, yakinlah bahwasanya Allah itu berbeda dan jauh lebih sempurna dari yang kita pikirkan. Nah, mungkin rakan-rakan pernah berpikir, membayangkan karena sering melihat Avengers, melihat kayak Iron Man tuh keren ya. Apakah Tuhan kayak Iron Man? Nah, naudzubillah, itu hilangkan. Yang pasti berbeda dan lebih sempurna dari itu. Atau membayangkannya kayak hero-hero anime-anime yang lain lah gitu. Nah, yang pasti berbeda. Jadi yang harus kita tanamkan adalah bayangan-bayangan yang mengganggu kita, yang namanya juga dari setan ya. Setan itu memang menyesatkan sekali. Nah, yang mengganggu kita itu harus kita tolak. Jadi apapun yang kita pikirkan tentang wujud Tuhan, bentuk Tuhan, yakinilah Tuhan berbeda dari itu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya dan jauh lebih sempurna. Nah, kemudian ada pertanyaan. Tapi kan kalau saya baca Quran itu ada ayat-ayat yang menjelaskan Allah itu seperti punya tangan misalnya, seperti makhluk lah punya wajah, yadullah fawqa aidihim. Apalagi misalnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah di situ diterangkan punya wajah, apalagi misalnya Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Allah itu beristiwa, duduk misalnya. Nah, ayat-ayat ini disebut ayat mutasyabihat. Nah, jadi ada di dalam Quran itu ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang memang sudah jelas kata-katanya sehingga bisa ditafsirkan. Sedangkan ayat mutasyabihat itu ayatnya masih kita bilang artinya itu tidak bisa kita tafsirkan karena dia seakan-akan menjelaskan Allah itu seperti makhluk, punya tangan, wajah dan lain-lain. Nah, maka para ulama Ahlus Sunnah di sini terbagi menjadi dua pendapat dalam menyikapi ayat mutasyabihat ini. Yang pertama ada namanya mazhab tafwid, satu lagi mazhab ta'wil. Jadi karena ayatnya ini seakan-akan menjelaskan Allah itu seperti makhluk, maka para ulama sangat berhati-hati. Yang pertama mengambil jalur tafwid. Tafwid ini menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi misalnya yadullah fawqa aidihim. Kalau kita arti bahasa Indonesianya, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, para ulama yang mentafwidkan ini enggak langsung mengartikan yad itu tangan, tapi menyerahkan. Pokoknya artinya sama Allah lah. Yad itu apa? Maknahu kama jaa. Artinya itu seperti yang Allah kehendaki. Allah yang lebih tahu. Allah a'lam. Gitupun Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Allah itu beristiwa. Istiwa itu Allah yang lebih tahu. Nah, itu jalan yang dianggap paling aman untuk orang-orang awam. Nah, karena Allah yang paling tahu. Jadi tidak ditafwid diserahkan maknanya kepada Allah, tidak berarti tidak kita terjemahkan lagi. Karena kalau kita terjemahkan, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih aneh, yang lebih menyesatkan misalnya kan. Kalau dibilang Allah punya tangan, tangannya bagaimana? Berapa jarinya misalnya? Kalau dibilang Allah itu duduk di langit, duduknya kayak mana? Terus duduknya di atas kursi atau sofa? Nah, itu kan bahaya sekali memikirkan itu. Makanya para ulama mengambil jalan tafwid, serahkan maknanya terserah Allah. Yad itu apa, istiwa itu apa,
wajah itu apa, tidak diartikan sama sekali, tapi artinya itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya ta'wil. Jadi menyikapi ayat mutasyabihat ini, ayat-ayat yang seperti saya terangkan barusan itu dengan cara mentakwil, atau lebih sederhananya memalingkan makna ke makna yang lebih cocok, ke makna yang lebih tepat. Jadi misalnya yad itu diartikan atau dipalingkan maknanya bukan makna tangan tapi kekuasaan. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, istawa itu ditakwilkan atau diartikan bukan duduk tapi berkuasa misalnya. Nah, ini takwil namanya. Dan ini dalam kehidupan sehari-hari pun kita melihat hal ini. Contoh misalnya, saya misalnya anggota DPR misalnya kan. Terus ada yang bilang, oh Ivan ini singanya DPR misalnya. Karena saya sering berpendapat, mengatakan yang betul-betul saya berani sekali, saya tidak takut salah, saya tidak takut risiko apapun. Sehingga dibilang, saya ini singanya DPR misalnya. Singanya podium. Apakah saya singa? Tentu bukan. Nah, itu hanyalah ya majaz lah istilah kita. Nah, itulah ayat mutasyabihat seperti itu. Makanya perlu diartikan, ditakwilkan, dialihkan, dipalingkan maknanya kepada makna yang lebih cocok. Sehingga apa? Orang-orang awam yang membaca ayat ini menjadi lebih selamat pemikirannya. Nah, itulah yang ditempuh juga oleh para ulama Ahlussunnah, dan itu juga yang saya sendiri mengikutinya. Nah, jadi ketika dikatakan yadullah, itu bukan diartikan tangan Allah, tapi ditakwilkan menjadi kekuasaan Allah. Nah, sehingga apa? Nah, karena bagaimanapun kita manusia pasti punya tasawur ya, punya apa? Persepsi. Nah, ketika saya mengatakan gelas, pasti rekan-rekan berpikir membayangkan suatu gelas. Tapi apakah gelasnya itu seperti cangkir, gelas yang gelas pop es misalnya, gelas yang tinggi. Nah, itu kan beda-beda. Makanya itulah kenapa para ulama mengambil jalur ini, tahfidz ataupun takwil. Takwil ini dipalingkan maknanya supaya lebih selamat pemikirannya, supaya tidak membayangkan kemana-mana. Nah, sehingga bagaimanapun dua hal ini ditujukan supaya apa? Ketika kita membaca Quran itu, ayat-ayat mutasyabihat itu, kita yakini bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, poinnya di situ. Nah, jadi kita tidak membayangkan bentuk Allah. Wah, Allah mendengar, apakah mendengar dengan telinga? Tidak. Nah, jadi tentunya kita tidak ada yang tahu bentuk Allah, dan tidak perlu juga kita membayang-bayangkannya. Dan apabila kita terbayang, ingatlah, yakinlah bahwasanya apapun yang kita bayangkan tentang wujud atau bentuk Tuhan, Tuhan itu jauh lebih sempurna dan berbeda dengan apapun. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian tentang setan hari ini. Maksudnya pertanyaan setan ya. Jika setan bertanya, jawab yang benar, jangan sampai sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.